Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah sampai ke pendampingan yang ketiga, walaupun jalannya agak lambat dengan yang di LMS, cuman kita berusaha untuk memaksimalkan ya. Jadi setiap kali ada pendampingan, fokus pendampingan sasar, begitu berarti sekaitan dengan itu materi yang di LMS seharusnya malamnya itu sudah dibekukan. Oh gitu ya. Okay. Agar kita nyambung lagi. Jadi untuk fokus pendampingan kita ini ada 3, yaitu refleksi hasil survei yang 360 derajat itu yang dari siswa, kepala sekolah, dari guru sendiri, kemudian dari teman sejawat. Nah itu kaitannya tentang kompetensi guru penggerak. Ini kaitannya dengan pokok orientasi dulu. Jadi yang itu aja yang kita omong. Jadi sudah sampai mana seperti yang sudah saya dulu jelaskan di awal. Kemudian yang kedua itu tentang diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Ini 2.2. Kemudian nanti kita diskusi hasil pakarya 2 terkait dengan keterlaksanaan Bagja, cuma nanti fokusnya pada diri guru. Jadi nyambung ini dari hasil refleksi, kemudian rencananya nanti untuk Bu Nuril bagaimana mengembangkannya menggunakan metode Bagja ini. Kemudian habis makan enak. Minum dulu kan. Sudah sebenarnya. Nah, Bu Nuril sudah menginputkan semua yang harus diinputkan di LMS. Iya sudah. 5 siswa, terus 5 guru. Saya mintanya 6, tapi saya masukkan 5. Kemudian ini kepala sekolah. Penilaian Bu Nuril sendiri. Dan ini kan siswa ini saya sendiri, saya pun Bu Nuril sendiri, kemudian dari kepala sekolah. Kemudian, nah ini proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir Bu Nuril. Ini tindak lanjut dari Loka 2 itu apa? Kemudian hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir, kaitannya mulai dari modul 1 sampai 2.2 Bu Nuril. Yang sudah saya laksanakan ya Bu ya. Setelah melaksanakan loka karya kedua, karena kemarin di loka karya kedua itu materinya terkait dengan budaya positif sama yang apa? 1 Bagja, ya mulai Bagja, kemudian budaya positif, Bagja sama budaya positif ya. Sosial emosional sih. Kemudian yang Bagja ini kemarin kita akan mencoba menerapkan penggunaan Bagja di sekolah. Waktu panjenengan pendampingan 2 sudah memberikan saran kepada kurikulum ya, setidaknya teman-teman di sini tahu kalau ternyata ada sebuah aturan cara dalam menentukan program sebuah sekolah. Pak Ilham sudah saya sampaikan, Pak monggo Pak, itu terkait dengan program sekolah. Ya sebenarnya ini nanti terkait dengan kegiatan P5 yang tahap 2 itu coba kita berdiskusi sama-sama dengan teman-teman terkait dengan pelaksanaan P2 yang kedua. Iya. Dengan menggunakan caranya belum Bagja, tapi pelaksanaannya belum, mungkin di minggu depan ini. Iya. Tapi rencana sudah ada dengan Pak Ilham itu terkait dengan rencana program sekolah. Karena kami kan merencanakan tim koordinator P5 itu menentukan punya idenya itu gaya hidup berkelanjutan. Tapi ternyata setelah saya coba belusukan mendekati teman-teman secara personal, kok enggak seruan kearifan lokal lah gitu. Yaudah kalau memang mau ganti tema kita rapat dulu bareng, rencananya dengan Pak Ilham ya coba menggunakan bahasa. Saya mimpin. Kalau secara pribadi saya di kelas, setelah saya mengikuti beberapa kegiatan dari awal ya Bu ya, jujur saya itu guru yang rotok kentang. Jangankan ke guru, teman juga kenceng saya dulu. Tapi setelah itu mulai ada budaya positif. Oh iya ya berarti aku masih pilih.
Biasanya saya di kelas kalau ada anak-anak tidak mengerjakan tugas atau apa kesalahan yang saya salahkan tuh anak-anak. Sekarang sudah mulai introspeksi diri. Sudah mulai banyak introspeksi, dikembalikan lagi. Berarti ada yang kurang. Berarti harus yang keliru ya, tidak dilanggar. Ternyata setelah saya berubah sikap, cara bicara dengan lebih menghormati haknya anak-anak, lebih enjoy diajak bicara anak biasa. Kalau dulu memang anak-anak takut sama saya. Di matematika, dono bahasa sini rata-rata memang guru mereka begitu. Iya. Coba saya buat, ternyata kalau dulu anak-anak mau tanya itu kayak takut. Kalau sekarang, ini gimana? Walaupun hanya tanyanya provokatif. Iya. Sudah mau membuka diri anak-anak. Iya. Udah hafal perkalian. Orang mau saya SMK enggak hafal berkali-kali. Takut untuk ditanya, iya. Berani. Bahkan waktu saya kasih lembar ini, anak-anak minta bantuan ya. Apa Bu? Nilai Bu. Dinilai gimana Bu? Ya semacam dulu. Nanti kalau enggak paham tanya Bu. Yang paham sangat isi. Centang apa silang Bu? Di situ perintahnya apa? Silang, bukan aja kan, terserah kamu sudah. Terus ngisi gini. Ya sudah, apa memang anak lebih jujur daripada kita butuh kejujuran itu untuk kedepannya, untuk merencanakan kaitannya dengan budget nanti kemudian. Karena kalau bagus semuanya nanti nggak akan ada progres apa lagi di kehidupan kita nanti untuk kembali kita. Tapi saya melihat di prosesnya Bu Nuril mulai dari awal LMS ya, saya melihatnya sampai akhir, kemudian keaktifannya, terus cara menjawabnya, saya melihat bagus betul. Saya harap nanti tinggal sedikit lagi ini itu jangan walaupun kemarin ada sakit-sakitnya, tapi itu luar biasa berusaha untuk paling tidak menyelesaikan tidak terlambat. Dan ini luar biasa. Sudah siap kesiapannya untuk pendampingan yang ketiga ini semuanya sudah dilakukan. Tapi sudah dapat semua, refleksinya juga sudah diaplikasi. Sudah, tapi mungkin refleksi yang saya buat itu tidak sangat rinci. Apa ya? Mungkin karena saya terbatas waktu itu di sela-sela. Bahkan punya saya sendiri ada yang kurang gitu yang saya. Nanti itu baru tahu tadi tak cek. Loh, bisa kan itu nanti diedit, itu bisa karena ini nanti dinilai kebermanaannya. Ada nilai kebermanaan nanti saya lihat, saya cek nanti apa yang sekiranya kurang itu kan pasti mengurangi katanya nanti maksimal ya. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Ini tadi di awal Pak Bambang masuk gitu. Kemudian langsung sekarang kita masuk ke refleksi hasil survei untuk umat Bali 360 derajat dari segala sisi, kepala sekolah, dinas sejawat, siswa, dan Bu Nuril sendiri. Nah, ini berdasarkan hasil feedback 360 itu yang Bu Nuril baca, Bu Nuril bandingkan dari penilaian diri Bu Nuril dengan semua itu. Nah, itu kira-kira apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden ini? Dari kepala sekolah bagaimana, siswa bagaimana, dinas sejawat bagaimana? Sebelum saya menyampaikan di mana kurang saya, saya kan mencoba mengisi dulu punya saya. Saya kalau melihat angka 1, 2, 3 beraninya di antara 2 sama 3 sudah. Saya tuh merasanya posisinya di situ. Terus setelah saya bagi ke teman-teman, loh teman-teman, saya tanya gini, Pak tolong isikan ya. Dulu aku ngocok, ngocokan Pak. Pak isi aplikah bebas. Ya Allah Pak, sesuai dengan saya sudah tidak apa-apa adanya. Yang lain juga begitu. Ternyata teman-teman kok lebih bagus dari saya menilai diri saya sendiri. Ada lagi Pak Haris, saya datang. Pak, tolong nilai saya nih Pak. Aku kan ngocok ini, wis apik nggak? Oh gitu ya. Sudah saya baca ini, saya nyetam. Aduh, rungokno centangannya dari Baris, saya tidak begitu, saya merasa kurang jauh dari itu. Terus kalau ke anak-anak ternyata anak-anak ini lebih jujur daripada dan kalau anak-anak sini isi wes, kalau ada yang nggak ngerti baru nanya, ini maksudnya apa?
gini loh Rek. Oh iya iya Bu. Udah terima kasih ya. Jadi anak-anak tidak terpengaruh oleh sisi manapun, tidak ada rasa kasihan kalau ke guru mungkin ya, cuman guru ini buat apa sih? Buat pengisian guru. Apa guru? Menjelaskan. Sudah tambah bingung. Sekarang coba saya Sekarang karena saya melihat itu tadi, yang sudah lebih itu kalau menurut saya pribadi Bu, saya itu yang konstan ya penilaian dari teman-teman saya anggap turun terkait dengan yang visi sekolah itu. Visi. Budaya dari pertama dulu ya, menunjukkan praktek pengembangan diri yang didasari kesadaran dan pengalaman pribadi. Ini menurut saya teman-teman menilai konstan. Kalau yang terlalu baik saya anggap turun sudah. Menurut saya sih, tapi ada beberapa catatan yang kurang. Yang kurang itu salah satunya yang berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi kepemimpinan, sekolah dan komunitas lain. Karena saya merasa kalau dalam komunitas di MPMP atau apa itu tidak jadi apa-apa kan, jadi anggota, punya saya aktif hadir. Sekarang buat ini oke, saya buat gitu aja. Jadi tidak begitu menjadi motor. Kalau yang di MPMP atau yang lainnya, paling saya hanya jadi motor pada saat saya dapat porsi. Memang saya itu porsi saya. Salah satunya koordinator pilih. Jadi saya anggap itu tidak konstan atau kurang dari saya. Terus yang berikutnya, kalau terkait dengan penunjukan pematangan moral emosi, ini konstan dari teman-teman dan juga saya sendiri. Mungkin teman-teman juga siswa melihat perubahan saya saat ini tidak begitu marahan. Nah itu berarti kan bisa mulai mengatur emosi gitu ya. Cuman memang saya pikir enak-enak udah ada yang ngomong ke situ. Ternyata anak bisa diajak komunikasi dengan emosi dari segi spiritual ya, mungkin karena harus tua ini tidak mudah lagi. Kalau muda masih menghubung ya. Kemudian mengajarkan sejawat itu memang saya selalu memotivasi teman-teman, ayo memiliki mungkin itu yang dinilai teman-teman sehingga agak katanya konstan, padahal sendiri belum tentu ikut, hanya memotivasi saja. Salah satunya mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Saya yang paling secara ayo aku coy. Sama ini Bu, saya ini memimpin manajemen sekolah, tapi tidak di semuanya. Saya mengajak warga sekolah untuk merefleksi kesesuaian program sekolah dengan visi pendidikan pusat dan murid. Ini kebetulan waktu itu memang saya memimpin untuk menganalisa visi dan misi sekolah sehingga berubah sekarang menjadi visi yang ditetapkan oleh sekolah. Karena waktu itu karena kependudukan saya kan humas, kebetulan saja. Terus mengajak teman-teman dan saya sedikit mengerti alurnya agar visi itu terkait dengan profil pelajaran Pancasila, maka saya kasih masukan teman-teman. Visi sekolah itu sesuai dengan kurikulum Merdeka, setidaknya memuat poin-poin ini. Jadi teman-teman yang beberapa tahu dan banyak tidak tahu, jadi mulai tahu di situ. Tapi kalau mengajak warga sekolah agar selalu mengkaji ulang visi sekolah, ini ya tidak 3 sih, paling 2, yang 1 visi sekolah. Jadi kalau menurut tadi kan menurut Bu Nuril dari kepala sekolah, memang kan ketika kita menyebar angket kan kita harus memilih ya Bu. Memilih, kalau yang tidak bisa dipilih ya sudah itu. Cuma kita harus memastikan bahwa yang tahu sejauh ini itu menilainya itu 1, tidak harus membacanya. 2, memang menilai dengan sejujur-jujurnya. Nah itu memang harus butuh pendekatan di awal. Misal di siswa, misal di guru gitu, teman jawab ini saya membutuhkan. Itu memang harus dijelaskan ya. Karena rata-rata untuk teman-teman itu 1 mungkin sungkan, 2 takut Bu Nuril nanti ke mereka bagaimana yang rata-rata kasihan,
Lalu tiga, mereka kan tidak tahu fungsi asesmen ini. Fungsi asesmen yang diketahui oleh banyak orang itu bahwa kita harus menilai baik dan bahwa semua orang itu harus mendapatkan nilai baik. Akan tapi kan di guru penggerak itu kan fungsi refleksi adalah bagaimana apa yang harus ditingkatkan di diri kita agar lebih baik lagi, menyempurnakan nantinya. Nah, tadi itu saya memfokuskan ke pertanyaan menurut Bu Nuril respondennya jujur, yang perlu ditingkatkan itu yang mana? Yang ditingkatkan dari siswa aja ya. Saya lihat nih KPM punya di kompetensi apa deh? Ini aja, bukan indikator. Pertama ini mengembangkan diri dan orang lain. Guru mengajak guru lain untuk melihat cara mengajarnya. Itu belum dilakukan. Iya, itu masih 2. Nanti dilakukan sama Bu Ayu. Iya. Ini masih 2. Berarti kan tidak sering Bu. Iya. Kan hanya 1-2. Jadi yang berikutnya, guru mengamati cara mengajar guru lain dan membuat catatan berisikan masukan. Sudah mengamati sama anak-anak di centang 2 karena memang anak-anak kan posisinya di kelas. Dan kelasnya anak saya supervisi foto di kelas tadi. Ini yang saya mintai 12 HPHP Bu. 12 HPHP itu saya mensupervisi kelas 12 ini. Jadi anak-anak tidak pernah tahu saya masuk ke kelas gitu. Dianggap Nuril paling masuk kelas jarang ini 1-2 mungkin ngecek pelaksanaan P5, siapa yang melaksanakan, siapa yang tidak, itu anggapannya anak-anak. Kalau 1 boten, yang 1 itu terus nih, guru meminta kami bergantian menjadi ketua kelompok. Padahal ini sering saya buat, ya pas ketepaan area mungkin kurang, cuma 1-2 katanya. Nggak sering itu nantinya. Yang berikutnya, guru menceritakan pengalamannya bertemu dengan guru-guru lain dari sekolah lain. Matematika ya Bu ya. Saya kalau gunakan tuh banyak bercerita lainnya, waktunya habis. Isinya saya kalau bercerita tuh lebih ke memotivasi anak-anak. Belum sempat cerita kaitannya dengan guru lain. Terus yang tidak pernah ini, saya merasa guru mendengarkan masukan saya terhadap cara beliau mengajar. Jadi anak-anak itu merasa saya tidak mendengarkan masukan dari anak-anak. Jadi saya harus meningkatkan mendengarkan anak-anak. Saya sempat cerita ini sama teman-teman sesama guru matematika. Saya dinilai begini, Mbak Ni sama Bu Ika, Pak Ilham. Katanya beliau, Bu, lek arek ditakoni yo tambah. Wah, enggak usah belajar. Di luar saja. Karena proses-proses sebelumnya masih belum tapi kalau misalnya proses mulai dari mereka didengarkan dulu, mereka nggak akan daki-daki inginnya gitu. Karena memang kita kan nggak pernah mendengarkan anak-anak. Betul sekali. Kita nggak pernah pengen tahu apa namanya anak. Siapkah anak-anak sekarang? Ayo keluarkan bukunya, materinya lanjut. Ya apa. Jadi mereka juga nanti kesannya memaksa, mereka akan memaksa balik. Iya. Berarti saya harus lebih mendengarkan anak-anak ini. Saya tanya maunya apa. Ini lagi Bu yang 2 ya, yang mirip 2. Saat ada murid yang salah, guru tidak memberi hukuman tetapi memberi nasihat. Itu 2. Berarti kan asumsinya saya itu bisa sering menghukum, bisa nasihati. Berarti posisinya di tengah-tengah. Kelas saya kelas super mual kelas. Jadi kalau masuk kelas 12 sampai habis, aduh, Nuril, aku tuh kelas ini. Apa meneh. Yang berikutnya, saat ada murid yang berbuat salah, guru memberikan nasihat tanpa marah-marah. Itu saya dikasih 2. Berarti kadang tak marah, banyak marahnya ini. Terus dalam memimpin belajar yang kurang-kurang aja Bu ya. Cara mengajar guru membuat murid rajin belajar, saya masih dinilai 2 ini semuanya. Terus saat saya dan teman-teman sedang bosan belajar, guru mengajak kami melakukan aktivitas yang menyenangkan. Ice skating masih dinilai 2 saya. Memang baru saja saya lakukan. Semenjak saya ikut guru penggerak, baru saya lakukan. Dulu saya tidak pernah sama sekali. Jadi itu masih 1-2. Ini guru menanyakan apa yang ingin dipelajari murid lalu mengajarkan materi tersebut. Saya memang tidak pernah bertanya. Saya tidak dikasih angka 1, berarti tidak pernah bertanya.
ini lagi, guru tidak mempedulikan masukan yang diberikan oleh orang tua murid. Koyok elek misalnya pembagian apa? Karena mereka belum bukan orang tua. Iya. Mereka siswa. Koyok elek misalnya pembagian rapat uang guru apa tak takoni kabeh. Tapi tidak apa-apa, sudah ini anak-anak yang setuju. Ini guru membuat kegiatan belajar di kelas di luar kelas. Bu Nuril enggak pernah ngajak aja di luar kelas. Iya, besok-besok nah, ya. Jarang ya Bu, jujur belajar anak. Iya. Di sini nanti kira-kira untuk rencana kedepannya Bu Nuril untuk meningkatkan itu bagaimana, kemudian siapa saja yang akan Bu Nuril libatkan sekarang. Iya. Dengan saya mengikuti pendidikan guru pemula ini tentunya punya ilmu pengetahuan yang saya dapatkan, merubah sedikitnya mulai pola pikir saya yang mulai yang kaku itu sudah mulai berubah. Nah, rencana saya ke depan dengan kurang-kurangnya ini informasi dari anak-anak, saya akan mencoba ke depannya di proses pembelajaran tentang untuk anak-anak mencoba menanyai anak-anak apa sih yang dimau, nggak mau saya tanyakan. Walaupun dari teman-teman percuma aku ditakoni kok seperti yang menciptakan pembelajaran surga ini buat anak-anak tambah gede kepala nih. Iya ya, memang benar kurikulum merdeka itu membuat anak-anak seperti surga, tapi menjadi senang. Saya akan mencoba itu tadi, mulai dekat dengan anak-anak, dengan orang tua yang belum saya tanya langsung umpan balik dari orang tua itu tentang saya. Di BKG kan itu ada responden untuk orang tua. Iya. Responden untuk siswa juga. Iya sudah. Untuk Dudi juga kalau produktif Iya. sudah disebarkan Sampun. Iya. Sebenarnya nggak hanya ini saja sih di PKP, kalau benar-benar juga lakukan secara benar. Semuanya bisa sebar. 10 malah 10. Jadi saya harus merubah ke proses pembelajarannya dengan anak. Yang kedua dengan orang tua, mencoba buka komunikasi gitu. Supaya anak-anak itu bisa lebih terbuka dengan saya, karena dimanapun yang namanya pelajaran matematika itu kan jadi mata pelajaran yang paling tidak disenangi oleh anak-anak. Bahkan sampai kelas 3 itu anak saya yang kelas 12 sampai HP ini saya pun nggak suka matematika. Mungkin karena gurunya dulu ya. kali 3 pusing luar biasa. Saya itu sampai ke angka itu Bu kayak gitu. Sampai akuntansi loh, angka. Oh iya sih. Kan orang dia Ayu satunya akuntansi ya kan. Saya bener lihat angka itu. Mungkin salahnya dulu itu ya gitu, matematika gurunya nggak pernah datang, cuman ngasih buku disuruh Pelajari sendiri bisa kan? Saya ngerjakan satu buku itu sampai 3 buku. Tiap hari itu saya ngomong matematika. Bagus nilai saya, tapi saya benar lihat matematika dan saya setelah karena panjenengan merasa nggak senang prosesnya itu kan? Iya, karena mungkin bener kayak orang dikasih makanan terus menerus terus mau petah gitu loh. Nah itu mungkin sekarang yang menjadi mindsetnya guru matematika yang sebelum mendapatkan pendidikan guru penggerak, dan rata-rata teman-teman di sini kan begitu. Tapi yang sudah mulai mengikuti membuka platformnya mengajar, Merdeka Mengajar, yang temenan itu tahu dalamnya. Dan sampai saat ini tuh platform mengajar masih belum banyak terbaca. Jadi masih asik dengan cara lama. Cara lama masuk kelas. Karena cara lama kan sesuai dengan maunya kita. Jadi sesingkat mungkin. Yang penting materi sampai semua. Iya. Kalau menurut anak, ya itu tadi karena sukanya anak, kita nggak selesai. Terus, ya nggak apa-apa misalkan disebutkan. Anak-anak kok dibuat pembelajaran surga sekarang sih. Dengan kurikulumnya Pak Nandi. Ya nggak apa-apa. Walaupun materinya nggak sampai 100%, yang penting anak-anak itu merasa senang. Iya. Dengan senang dulu deh. Gitu. Iya. Nah, ini sudah langsung kita masuk ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional menurut. Nah, di modul ini kan modul 2.2. Ini di 2.2 yang Ibu pelajari di modul itu apa? Iya. Di dalam modul itu kita menyisipkan terkait dengan kompetensi sosial dan emosional ya dia. Saya kemarin membuat perangkatnya itu. Nah itu tuh. Saya membuat perangkatnya. Langsung deh saya tanyakan rencana
yang ibu rencanakan di pembelajaran sosial emosional itu diterapkannya kan di APP. Nah ini setelah saya mencoba membuat di dalamnya ada yang terkait dengan 5 KS itu ada kesadaran diri, kemudian ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, kemudian kemampuan berelasi ya Bu ya. Itu sepertinya saya kan dulu pernah membuat RPP karakter ya Bu ya. Sepertinya sama. Kalau saya berkarakter di setiap kegiatan saya tulis strategi gitu ya. Itu kan kalau sekarang jadi Pancasila. Sekarang jadi ber-KS itu kalau anggapan saya. Kalau karakter itu sekarang jadinya profil pelajar Pancasila. Cuman cara penerapannya karena kita harus berpihaknya kepada murid, harus biar anak itu mindfulness, harus ini sisi sosial emosionalnya ini kesadaran diri. Fokusnya yang biasanya saya tidak pernah SPP untuk anak-anak silakan duduk di tempat yang nyaman, tempat kamu sandarkan punggung kamu gitu di awal pelajaran. Saya coba terapkan walaupun itu tidak setiap pertemuan, nanti di ujung-ujung pas mau berakhir yuk tarik nafas panjang. Akhirnya saya dihafalkan anak-anak, saya baru masuk, assalamualaikum, tarik nafas panjang. Jadi ini kaitannya dengan ini supaya nanti mereka terbentuk menjadi karakter yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu Pancasila. Nah memang ini tidak boleh dipisahkan dari diferensiasi harus gabung ya jadi satu ya. Jadi kalau misalnya tugasnya kemarin fokusnya diferensiasi sosial emosional, tapi sebenarnya itu satu. Makanya kan harus ada asesmen diagnostiknya di awal untuk nanti mengetahui diferensiasinya gimana. Kemudian diselipkan sisi emosionalnya itu agar PT ini berpihaknya pada murid seperti itu. Ini sudah lumayan. Ini harusnya sampai ke yang ini belum saya terangkan karena kemarin kan sudah berjalan ini ya. Baru satu saya sudah menjalankan ini, terus ada materi KS ini kaitannya nanti karena ini kan diferensiasi dan sosial emosional, nanti alurnya langsung ke asesmennya itu juga harus disesuaikan dengan ini, jangan menjadi satu hal yang itu terpisah gitu. Yang jadi masalah karena prosesnya kan langsung alurnya ke belakang itu. Nah harapannya nanti ini kan nanti untuk loka karya selanjutnya, bukan yang ini ya, tapi selanjutnya lagi. Sebelumnya kan pendampingan yang keempat itu saya masuk kelas Bu Nuril, aksinya di teman-teman di siswa 2 jam. Kemudian setelah itu saya Bu Nuril nanti memilih satu CGP untuk di loka karya yang jadi siswanya CGP yang lain. Seperti itu. Loka 4 ya. Yang di loka 4. Nah ini mohon nanti Bu Nuril mengemas demikian rupa gitu. Nanti entah siapa yang dipilih. Karena kita lihat nanti, kalau saya sih sistemnya kalau misalnya di PP saya yang lain itu misalnya SD, saya ngambilnya di saya SMP atau SMK-nya gitu. Kalau misalnya ini SMP ada SMK-nya berarti ada Bu, gitu ya. Jadi nanti siapa nanti itu mohon ini dikemas kalau bisa sampai ke belakang. Sampai penilaiannya. Karena itu tercermin. Itu nanti kalau misalnya orangnya benar-benar tahu dan paham pasti kritis ya. Orang nggak akan bisa menilai kalau mereka nggak paham kan. Kadang ngawur gitu menilainya. Tapi ketika orang itu bisa melihat detailnya, itu kadang seolah-olah yang kita sudah buat perfect sepertinya ternyata masih ada yang jadi gitu ternyata ditemukan gitu. Nah seperti itu sebenarnya. Kan contoh sudah ada, nanti tinggal koneksikan kita aja sih. Nah ini harapannya nanti harapannya setelah perencanaan pembelajaran sosial emosional ini dibuat di RPP seperti ini, harapannya di pembelajaran di kelas itu apa Bu?
harapan saya setelah saya harapan kan ini belum terlaksana ya. Iya. Harapan saya setelah saya menerapkan RPP berdiferensiasi sama kompetensi sosial emosional, anak-anak ini merasa senang dulu dengan pembelajaran matematika, bukan dengan sayangnya, senang dulu dengan proses pembelajarannya. Karena di situ anak-anak mulai merasa, menurut saya sih mulai merasa dihargai jati dirinya. Dengan saya melakukan KSE itu ternyata anak-anak yang biasanya wah ternyata ada jengeng. Setelah saya kegiatan speaking di awal, coba setelah tarik nafas panjang, ya lepas, sudah enak, mantap tuh ya, ngantuk sekarang. Coba sekarang ambil HP, nggak buka apa, katanya nggak boleh buka HP, ya sudah buka aja WA-nya, kirim ucapan terima kasih. Saya ke HP terus ketawa. Nggak boleh bawa HP ke anak-anak. Apa gimana? Kalau waktunya pelajaran, nggak boleh diaktifkan gitu. Iya, nggak boleh diaktifkan gitu Bu. Itu perlu dikaji ulang itu. Bukan nggak boleh. Boleh sekarang, ayo buka WA-nya sekarang, ucapan terima kasih dan permintaan maaf kepada orang yang paling berharga menurut kamu. Boleh orang tua, dan saya ikuti coba. Ada yang tak boleh Bu. Nangis. Boleh Bu tanya, kenapa? Ibu saya di Malaysia Bu. Saya jadi kangen ya. Aduh, nggak usah nangis, syukur puasa, tapi boleh nangis. Tapi dari situ anak-anak merasa terbuka dengan saya. Nah itu ya terbuka anak-anak sehingga anak-anak itu lebih jujur mengakui kekurangannya, sehingga saya bisa lebih mudah mengetahui kemampuan anak dari dalam dirinya sendiri. Contohnya sehingga apal pimpinan sopo. Kalau dulu saya, ya apa saya nggak apa pimpinan. Itu dulu. Sekarang sudah mulai slow saya. Ya apa sih? Sehingga saya nggak apal pimpinan itu apa? Dari situ anak-anak lebih, Bu, soalnya aku dari dulu SD SMP itu gurunya nggak enak, Bu ngajar, Bu tapi nggak senang. Nah, dari situ anak-anak kan sadar. Berarti salahnya bukan anak-anak. Memang proses pembelajaran di awal-awal itu sudah salah. Waktunya kita memperbaiki sekarang. Walaupun memperbaiki itu kaset. Setidaknya misalnya itu coba. Anak-anak kan pertama nggak bisa. Tak ajari 8 kali 7 ternyata baru bisa. Kalau kita kan dulu bisanya SD. SD sudah bisa kita. Anak-anak baru sekarang bisa. Terus saya tunggu piro 50 sehingga kalikan 2 kali 3 56. Semuanya bisa. Kali ini mau lulus SMK baru bisa. Lah dulu kemana? Lah gitu. SD-nya berapa tahun itu loh bilang. Itu yang menjadi pertanyaan saya sampai saat ini ya. Itulah guru kita. Gini. Sekarang kita masuk ke keterlaksanaan tahapan baca cepat ini. Tahapan baca itu kemarin kan kita sudah itu kan di pendampingan sebelumnya kita membahas tentang baca dan itu sudah itu membicarakan tentang visi misi dan sekolah, kemudian menurunkannya menjadi prakarsa perubahan, kemudian ke program-program sesuai dengan pertanyaan dan itu juga mendapatkan masukan dari warga sekolah. Nah setelah itu Nuril ke Lokakarya, di situ Nuril mendapatkan masukan kaitan ini lebih lengkap lagi dari orang yang tahu baca, dari sisi yang tidak tahu seperti itu, dari orang-orang yang sudah tahu seperti itu dengan beberapa standar yang ditekankan pada waktu lokal. Nah sekarang yang saya tanyakan adalah itu apakah Bu Nuril menerapkan metode baca ini untuk merencanakan perubahan pada diri sendiri? Contohnya menerapkan pada diri sendiri ya ke anak-anak ini. Bu Nuril punya visi sendiri sekaitan dengan guru penggerak ini loh Bu Nuril. Visinya Bu Nuril itu apa sudah dituliskan, prakarsa perubahan yang akan Ibu terapkan nanti apakah sudah dituliskan, apakah Bu Nuril juga menggali potensi di Bagja ini, itu apakah sudah dilakukan, kelemahannya apakah sudah tahu, kemudian pertanyaannya apakah sudah ditulis, kemudian aksinya apakah sudah. Untuk diri Bu Nuril sendiri sekaitan dengan visi saya sendiri. Kalau visi saya sendiri, kalau secara tertulis saya belum menulis, hanya ada di impian anak-anak. Dengan saya selama belajar kurang lebih beberapa pekan ini di guru penggerak, saya mulai
walaupun capek ya, ada banyak hal yang sangat bermanfaat untuk saya berbagi diri saya punya visi kepingin jadi guru yang anak-anak senang dengan pelajaran matematika, bukan senang dengan saya, senang dengan pelajaran yang saya bawakan. Visi saya lebih ke anak, lebih nyaman, sambung belajarnya itu, dan saya tidak mau yang lain. Karena memang saya lebih fokus ke guru ya. Berarti intinya ini belum ya. Berarti pertanyaan selanjutnya akan saya sesuaikan Bu. Ini soalkan karena belum. Jadi jika ibu tahapan bagja sudah diterapkan pada diri ibu sekaitan dengan visi ibu, itu ketika ibu melakukan bagja tahapan bagja ini nantinya ya itu apakah kira-kira akan memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak? Kalau saya mencoba alur yang itu saya buat, Bismillah, Insya Allah bisa. Mudah-mudahan bisa. Apapun yang terdengar dari telinga kanan kiri terkait dengan Bapak Ibu guru yang masih pola pikirnya lama, Bismillah saya lakukan. Karena bagaimanapun saya, karena sama Bang sudah masuk ke guru penggerak itu menjadi dilihat kan. Jadi sikap saya, cara bersikap saya. Tadi aja ada Pak Rohim yang bersih-bersih di situ. Pak Rohim, saya tuh dulu orangnya jarang nyokok, orang biasa gitu. Sekarang saya harus berubah. Jadi saya bahas kata Pak Rohim, Bu, guru penggerak gitu. Berapa orang yang hadir di ruangan ini? Tadi kan Pak minta itu di satu sebentar banyak gurunya. Si Pak Rohim tak ewangi apa yang bisa barunya bisa dari sini Pak Rohim situ. Penggerak itu membuat guru lebih sabar gitu. saya langsung jelek Bu. Saya langsung jelek. Berarti beliau kan seakan mungkin secara tidak langsung itu kan sering mendengar percakapan anak-anak di sekitar. Saya langsung jelek. Oh berarti saya ini mulai berubah ya. Tapi aku nggak sabar orangnya ngomong aneh. Itu tadi ketika luar biasa. Seseorang itu berubah, mungkin sorot mata berubah, mimik muka berubah. Dan karena kita itu terdiri dari air, itu menular Bu. Jadi orang tuh nyampe. Betul. Bahkan seorang cara kakun yang merasakan. Tidak begitu aktif. Kalau teman-teman kan kadang ambil lewat, lihat saya mengajar kan hijau, saya sedang diskusi kelompok, yang lain bergantian lewat. Walaupun tujuannya bukan untuk lihat saya secara penuh, sambil lihat kan berarti lihat saya. Ternyata seorang cara kakun yang keseharian di luar kelas sambil nyapu sambil memperhatikan saya. Nah itu. Ya semoga ada perubahan besar di saya, tidak membuat saya menjadi jumawa, tapi memang harus yang berubah mental dan pola pikir saya. Kalau nantinya lebih ke jumawa berarti gagal berubah. Nah ini tantangannya Bu, tantangan ke depan nanti yang akan dihadapi kira-kira ketika Bu Nuril nanti menerapkan tahapan bagja ini untuk mencapai visi Bu Nuril. Saya tuh punya cita-cita mengajar di kelas itu sempurna. Salah satunya sempurna. Saya kan kepingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sama ber-KSE ya. Salah satunya saya ingin mencoba membuat proses pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang visual, salah satunya kinestetik sama audio. Yang visual itu saya kepinginnya menyiapkan video-video. Terus ternyata ada kendalanya satu, fasilitas di sini L proyektornya itu hanya 4 yang bisa diaktifkan dari sekitar banyak. Kalau di ruang praktek ada semua, tapi kan saya nggak mungkin pinjam punyanya produktif karena saya belum ada umum. Jadi harus pinjam punyanya Sapras yang untuk kegiatan umum, itu pun rebutan. Terus di sisi lain kelemahan saya selain LCD saya terbatas, kadang oleh pinjaman, kadang tidak. Sekarang oleh pun tepat LCD yang tidak connect gitu, tidak bagus. Kelemahan saya berikutnya, saya kurang waktu untuk membuat, tidak secanggih Bu Ayu. Bu Ayu kan IT-nya luar biasa kalau saya lihat ya. Terus kendala di laptop yang giganya kecil, muter-muter, kepingin buat sih. Aku tak ngambil video pembelajaran yang gini kan, tapi waktunya kurang, keterampilan saya kurang. Itu mungkin yang harus saya kembangkan lagi ya, anak-anak merasa lebih senang untuk belajar di IT.
Iya. mulai belajar Pembiasaannya ya. tapi kalau misalnya meningkatkan untuk itu ngoyo misal membuat video pembelajaran 1 hari 2 hari tidurnya minim itu bisa semangat Bisa kan? Saya kayaknya jauh gitu loh. Saya coba buat nanti secara auditory udahlah saya bisa jelaskan langsung kan ya. Secara visual saya kepilih ada video bukan produknya orang lain gitu loh, tapi produk saya sendiri. Itu yang nggak nonton. Terus kinestetik kan langsung ya, kalau itu saya bisa mudah coba cari data ukuran sepatu teman kamu di kelas sebelah. Saya coba calling gitu, cari gitu kan enak itu. Sekarang coba buat dari data yang kamu dapat itu diagram batang sesuai dengan yang sudah saya jelaskan cara-caranya itu. Kalau buat kan enak kan. Yang sulit saya di sini. Mungkin kalau Bu Ayu ini jadi hal yang mudah bagi panjenengan ya. Saya yang sulit. Nah ini apa yang perlu Ibu perbaiki nanti ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan yang akan dilakukan di tahapan baca untuk perubahan diri Bu Nuril sehingga nanti bisa mencapai visi yang Ibu rumuskan nanti. Ya, yang akan saya tingkatkan tentunya adalah kompetensi saya. Saya harus banyak belajar, baik itu bagaimana strategi menghadapi anak-anak, kemudian menghadapi guru lain, atau juga terkait dengan pengetahuan saya masih kurang, yaitu pemahaman IT itu juga harus saya tahu. Sukses dulu ya, semoga sukses. Amin. Memang harus diawali dengan niat dulu ya. Tanpa itu nggak akan bisa. Dan dasar-dasarnya Bu Nuril sudah ada. Satu, Bu Nuril mau ada kemauan seperti ini kan ada keinginan untuk membaca dan membaca. Paling nggak itu Bu, itu hal yang paling sulit. Membaca karena kita meluangkan waktu banyak untuk tidak hanya membaca, sama memahami, meresapi, melakukan itu. Melakukannya nggak satu kali. Kalau saya kan begini Bu, saya kan senang hitung ya. Iya. Daripada baca, saya tuh lebih senang menghitung. Iya. Kayak gitu. Nggak tahu saya lebih senang menghitung. Kalau membaca itu harus paham satu kalimat. Sulit loh Bu memahaminya. Karena lebih banyak otak kirinya. Kita bahas yang baca deh. Iya. Kenapa baca itu kemarin kok banyak yang salah konsep? Karena kan kemauan untuk membaca berkali-kali ini Kurangnya. sehingga pada waktu mengkoneksikan butuh proses lama dan panjang sekali dibaca ini saya bilangnya bukan hanya dimulai dari diri di modul satunya, bukan hanya di LMS-nya dan kolaborasi sudah dilakukan sampai koneksi antar materi. Ternyata pada waktu jeda ini masih ternyata belum terkoneksi. Ya, karena itu kan berarti apa? Ternyata kan memang proses belajar itu tidak hanya begitu aja. Dan pada waktu ngehnya di lomba karya kayak jeda gitu. Oh gini ya, seperti itu. Jadi ya proses untuk mempelajari itu ya sama seperti kita mempelajari baca di semua materi. Apalagi yang keterampilan banyak apa yang diperlukan. Kemudian kita ini sudah sampai ke bagian akhir sekarang. Cepet ya? Iya. Ini sudah seperti biasa kita melakukan refleksi terhadap proses pendampingan ini. Nah ini apa yang hal yang paling menarik menurut Ibu dan yang didapatkan dalam proses pendampingan ini, kemudian apa yang membuat hal tersebut itu menarik? Iya. Yang menarik dari pendampingan ini terutama di penilaian umpan balik kajian. Tadi Bu Ayu menyampaikan, Bu, pemberian umpan balik ini harus kita tidak tiba-tiba kita sendiri. Teman-teman bisa jadi karena teman-teman itu mengisi karena rasa kasihan atau sungkan ya kita. Apalagi malas membaca yang belajar berarti saya harus melakukan pendekatan. Memang kebetulan orang-orang yang jujur Bu yang saya beri responden ini adalah orang-orang yang tahu keseharian saya secara dekat setiap hari dan satu ruangan. Tahu gitu loh. Sampai gini, Bu, sampai hilang-hilang ini barang guru penggeraknya. Besok aku berarti dilahirin ini sama ya. Bu, tak nilai api apa elek loh. Terserah dengan yang objektif menurut dengan tentang saya gitu.
Jadi saya itu berusaha menjaga jarak, takutnya beliaunya saya semakin dekat. Waktu itu khawatirnya semakin sungkan sama saya. Terserah, sampai lagi belum isi, alhamdulillah, syukur. Saya tidak melihat isinya kok Bu. Itu salahnya Bu Nuril. Ternyata saya biru ya. Seharusnya Bu Nuril memberitahu tujuan dari ini. Ini fungsinya bukan untuk api-apian, tetapi sebagai koreksi diri Bu Nuril untuk pengembangan Bu Nuril ke depannya. Menurut pandangan Anda itu bagaimana? Apa yang harus diperbaiki di sana? Itu Bu Nuril. Makanya ini yang menarik. Jadi saya kayaknya harus mengulang lagi nih teman-teman. Dilihat waktunya guys, dilihat waktunya. Nanti kalau misalnya memang betul itu Bu Nuril boleh nanti diulang lagi. Cuman kan kita harus tahu kesediaan teman-teman membaca aja kan malas Bu. Karena kadang asing dengan mereka, ini positif, padahal kita dunianya kan guru. Cuman mereka tidak terbiasa saja membaca hal-hal yang terkait seperti ini. Memang tidak terbiasa Bu. Tahunya sebagai formalitas. Kayak ada skrip, wes kok diisi. Padahal nggak gitu. Kalau kita memikirkan lebih jauh lagi fungsi dari itu kan seharusnya tidak di jangan saja. Ya ini yang tadi masukan dari saya di hari ini, dan itu merupakan sebuah informasi pengetahuan baru yang harus saya terapkan lagi, saya ulang lagi. Itu enggak gitu. Oh saya tahu salahnya hari ini, berarti saya harus begini. Nah, yang paling menarik dari saya hari ini apa Bu? Seperti biasa, apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki di pendampingan ini supaya nanti pengembangan berikutnya lebih baik lagi. Itu masukan ke diri saya sendiri apa banyak? Pendampingan ini. Oh, pendampingan ini ya. Di pendampingan ini. Apa yang sudah baik? Ya semuanya sih dari sisi. Dari kegiatan ini sekarang sudah baik karena sudah waktunya ya menyesuaikan dengan kegiatan kita sudah dekat. Kalau dulu saya belum baiknya karena apa? Supaya saya mengerjakan di LMS dengan pendampingannya waktunya kejauhan. Pada saat kita sudah lari ke depan, pendampingan baru jalan. Sehingga kita sudah mulai sedikit lupa. Namanya manusia kan lupanya pasti. Tapi sekarang sudah, kan baru kemarin kita pelajari, pengajaran sudah rawuh, sudah istilahnya bisa lebih memberikan masukan pendalaman materi yang sesungguhnya. Salah satunya yang kemarin Lokaker itu sudah luar biasa. Banyak yang kita pahami sendiri lewat LMS. Menurut kita benar. Ternyata teman kita belajarnya ada yang lebih dari kita. Nah, pada saat praktek ada yang saya tidak lakukan itu, ternyata di situ ada. Akhirnya saya tahunya pada saat Lokaker itu. Iya luar biasa sekali. Ternyata dengan teman-teman itu banyak hal yang kita tidak tahu, ternyata mereka membawa dan kita cerita. Dan salah satunya hari ini juga. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang saya tidak tahu, jadi terima kasih gitu. Terima kasih kembali. Nah ini bagus benar memang bagus luar biasa di BPJKT ini semuanya luar biasa. Walaupun tidak saya katakan ada yang tidak maksimal, tapi berusaha untuk lebih maksimal lagi itu suatu hal yang harus diapresiasi, dan itu suatu hal yang harus memang membanggakan sih, tidak semua bisa begitu gitu. Tapi ini ada beberapa yang harus disiapkan lagi untuk pendampingan berikutnya Pendampingan ke empat. Saya rasa sih mungkin hanya nanti ini sudah dilakukan, cuma penyempurnaan saja sih. Ini menyusun RTP untuk diferensiasi kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Kemarin tadi kan sudah, cuma nanti coba ditelaah lagi. Positifnya juga ada di dalamnya. Ya Bu. Ya iya kan, ini kan satu kesatuan, bukan terpisah. Kalau di LMS mungkin KSS sendiri, diferensiasi sendiri karena memang materi jalannya begitu. Tetapi kalau di praktek itu kan satu kesatuan dan itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan Bu. Coba ya, kenapa kita harus ada diagnosis? Di diagnosis kenapa? Fungsinya adalah untuk memetakan peserta didik. Kenapa harus dipetakan? Karena anak-anak ini berbeda. Karenanya kita harus merencanakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan pemetaan dari pemetaan dari hasil dari asesmennya diagnosis ini, sehingga nanti jadinya berdiferensiasi. Diferensiasi akan berdasarkan dari ini. Diferensiasi ini entah itu di proses
pasti yang di sini. Kemudian nanti memasukkannya, cara untuk melakukannya di setiap proses harus ada yang namanya sosial emosional. Tidak mungkin itu terpisah. Gitu. Nah, nanti di asesmennya juga harus disesuaikan dengan diferensiasi proses ini. Contoh, asesmen sekarang kan kalau misalnya diferensiasi proses itu di produk kan tidak semuanya harus anak-anak membuat isi kan, sama seperti Bu Nuril dan teman-teman di prosesnya ada yang membuat video, ada yang membuat tulisan, diferensiasi proses, dan produk tidak harus video kan ya. Nah, seperti itu yang harus Bu Nuril pikirkan dengan rubrik yang disesuaikan nanti di asesmennya. Bisa dibayangkan ya? LPP yang nanti dikirim kepada PP Iya. dari sana kembali. Ini untuk PP. Besok kan masih pendampingan juga ya? Ini tiga. Oh iya. Ini tiga. Berarti pendampingan 4 saya menyiapkan LPP ya. Terus saya menerapkan di kelas menjadikan masuk gitu mengikuti ya. Oh. Ini sebelum pendampingan ini harus ada proses konsultasi Bu. Ada proses konsultasi nanti dikirimkanlah ke saya, nanti saya bacakan linknya dan saya baca-baca, saya berikan masukan sedikit. Sebisa saya sudah memberikan masukannya, kadang saya berikan masukan kadang kurang bisa dicerna. Buktinya ya, buktinya berkali-kali saya di WA itu, ya harus misalkan ini teman-teman masih ada saja yang nggak siap gitu, kayak sebelum itu ada banyak hal gitu. Kadang apa yang dibicarakan kadang nggak nyambung, sampai berkali-kali pun nggak nyambung itu hanya. Nah itu maksud saya di tadi itu Nuril, bagaimana cara kita membaca di LMS dan memahaminya, dan bagaimana mengkoneksikan ketika ditanya, bagaimana kita menerapkan ketika seperti ini. Karena ketika RPP itu yang satu sosial emosional sudah Bu ya ini, tapi pada waktu apakah kita akan mempraktekkan sendiri-sendiri kan belum aja. Itu yang harus kita pahami, yang tersirat dari ini, dan itu yang harus kami luruskan di Bapak Ibu selain tugas-tugas yang diberikan fasilitas. Pendampingan 4 ya. Nanti ini saya share lagi kok. Paling 2 minggu depan lagi ya. Nanti kita tetapkan pelaksanaan observasi pembelajaran JGP. Itu kan minimalnya 2 jam. 2 jam. Dan itu kan pastinya 45 menit. Iya, 2 jam aja. 2 jam pelajaran, nanti ada beberapa, kita ada pra observasi, kemudian ada waktu pemilu di kelas ya. Supervisi dulu ada pasca observasi. Itu nanti saya hanya membayangkan dari sini ya, saya belum membaca moderasi yang pendampingan 4, tapi yang kira-kira ya seperti itu. Pertanyaan. Yang saya tanyakan ini terkait dengan RPP yang saya buat nih tadi. Sementara di sini itu proses penilaiannya teman-teman itu masih menggunakan angka. Saya kan punya rubrik nilai yang saya rencanakan terkait dengan berdiferensiasi sama PKSE. Salah satunya dengan aspek yang diamati dan sebagainya. Sementara di sini untuk nilai itu baru hanya nilai tugas, nilai remedi, nilai tengah semester, nilai letak sikap belum ada. Berarti kalau memang belum ada, berarti ini kan banyak ya penilaiannya. Berarti saya buatnya satu anak terdiri dari beberapa nilai. Apa menggunakan kode-kode itu? Sebentar. Kalau itu kan maksudnya yang benar tadi sebutkan itu sudah rekapannya di akhir ya. Rekapan di akhir ya. Oke, itu kan sudah rekapan di akhir. Cuman yang di sini bagaimana penugasan yang sudah yang Bu Nuril berikan ke anak, mulai dari asesmen, kan kita ada asesmen diagnotis di awal, itu biasanya ada bisa berupa apa tadi pemantik sih. Ya, kemudian ada penugasan itu ada rubriknya sendiri. Nah, kemudian penilaian untuk sumatif itu ada sendiri dan ada rubriknya juga kan. Nah, itu kan harus disesuaikan dengan berdasarkan diferensiasi proses. Diferensiasi yang Bu Nuril coba kali di awal sudah
sudah ya. Berarti nilai ini yang saya tulis utuh misalnya 75 Iya, itu sudah 75 itu adalah masuk. nilai goal yang Bu coba rubriknya coba saya. Dari rubrik itu kan ada cara perhitungannya. Nah, dari perhitungan itu sumatifnya dapat segini itu sudah nilai goal itu ada di rekapannya. Nyampe ya? Nyampe. Yang di pikiran saya itu saya berarti harus menyiapkan sedemikian banyak ada penilaian per individu. Ya, itu Bu, itu ketika saya maksudnya karena itu prosesnya itu memang berkelanjutan sampai di akhir. Kalau bisa ke asesmennya pun bisa menunjukkan diferensiasi dan emosional ini. Karena memang begitu. Tapi kalau misalnya itu toh misalnya nanti tidak bisa sampai seperti itu juga tidak apa-apa. Dengan saran itu. Cuman saya ingin meluruskan bahwa asesmen itu bukan satu yang terpisah antara asesmen diagnostik dan proses, bukan satu yang terpisah, dan asesmen yang di akhir itu bukan satu yang terpisah dari ini. Ada keterkaitannya. Sama ketika kita mencoba untuk membuat APP atau silabus, kenapa harus ada indikator IPK itu Merdeka 13? Kenapa ada tujuan pembelajaran yang harus kita jabarkan di Merdeka Belajar? Nah, itu harus kaitannya langsung nanti pembelajaran yang seperti apa ketika tujuan ini harus tercapai, nanti asesmen seperti apa yang harus kita rencanakan supaya tujuan pembelajaran tercapai. Itu idealnya kan begitu. Idealnya begitu. Yang berikutnya saya nanti kalau kurang lebih dua minggu ke depan materinya kan anak-anak sudah sampai ke materi itu. Sementara untuk yang sudah bergenerasi sama KSE kan belum semuanya saya buat. Saya kemarin sih Pak Ilham itu maksudnya yang saya membuat RPP. Di sini kan teman-teman tidak ada yang buat seperti itu kan. Tidak tahu kalau kan disuruh masukkan di punya saya itu ada satu bab yang sudah berdiferensiasi. Kayak apa sih menurut teman-teman masih asik semua. Ini pun Pak Ilham kan saya sudah kumpulkan di jangan buka-buka seperti itu. Kalau sekiranya Pak Ilham butuh untuk membuat teman-teman di sini harus berdiferensiasi dengan versi setelah saya dapat dari penggerak Pak Bambang, apapun kita pokoknya kita siap gitu aja. Di sini kurikulumnya kan Merdeka ya. Harus ya. Harusnya supervisi kok. Ini katanya sudah supervisi. Harusnya supervisi kemarin itu penilaiannya sudah harus ada diferensiasi, asesmen diagnostik, harus ada apa itu KST-nya juga. Kalau itu masih belum berarti supervisinya masih supervisi lagi. Sudah loh, supervisi dan penilaian kinerja. Penilaian kinerja dulu kontraknya juga segini juga. Supervisi masih sekian. Programnya itu dan harus respondennya itu banyak untuk PKK-nya. Nah itu prosesnya juga. Ini yang belum beda supervisi. Karena supervisi itu lebih ke ibu tahu kan sudah diajarin ke coaching untuk mengetahui supervisi itu untuk mengetahui memetakan apakah guru-guru ini merasa kesulitan di pembelajaran. Jika sulit, maka apa kesulitan mereka dan bagaimana cara supervisor untuk mereka bisa mengembangkan yang kurang itu tadi. Cuman di situ memang ada nilai diangkatkan gitu supaya melihat nanti kan bisa membuat ATP kurang di proses belajar di kelas kurang, nanti kan berarti hasilnya guru harus meningkatkan keterampilan untuk membuat ATP. Guru harus itu kan hasil supervisinya. Nah dari situ nanti fokusnya apa pelatihan apa yang nantinya akan diadakan di sini sekalikan dengan keadaan guru di sini. Itu kan supervisi. Kalau di PKG itu sudah diajarkan tentang nilai. Iya. Penilaiannya bagaimana? Sama seperti penilaian 360 derajat. Kalau itu
guru biasa, guru itu ada orang tua siswa, ada siswa, ada rekan sejawat, dan dari kepala sekolah. Itu beneran 360 derajat. Bu Nuril diajari sekarang nilai gitu Bu. Kalau itu dari Dudi karena ini SMK, karena ini SMK, kalau guru produktif itu ditambah dengan instrumen yang harus diberikan ke Dudi, apakah sinkron itu dengan Dudi, dan Dudi menilai guru juga, dan itu nanti dimasukkan hasil PKG-nya nanti di print, dan itu nanti buat kenaikan materi kita yang kita masukkan di SKP. Proses pembelajaran itu yang baru masuk naik ke akademi gitu. Sinkron semuanya. Bu, kenapa begitu ekspresinya?